Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di mata kuliah korespondensi yang diajar oleh Bapak Nur Irwansyah MPD. Nah, kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul surat pesanan. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Lydia Ulfa Amalia dan Maida Alfarina. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, pengertian surat pesanan. Surat pesanan yaitu surat yang dibuat oleh calon pembeli kepada penjual yang berisi pesanan pembelian barang-barang. Surat pesanan harus disusun dengan bahasa yang jelas, singkat, dan terperinci. Surat pesanan, surat yang berisi tentang pemesanan suatu barang. Surat pesanan ini dibuat karena adanya penawaran dari penjual. Selain itu, surat pesanan juga dibuat karena adanya sebuah iklan di majalah atau surat kabar. Ada juga surat pesanan yang dibuat atas inisiatif sendiri, karena keberadaan barang atau jasa telah diketahui oleh calon pembeli di pasaran. Hendaknya, surat pesanan harus disusun dengan bahasa yang jelas, singkat, dan terperinci, sehingga penjual bisa dengan mudah memahami maksud pembeli. Selanjutnya isi surat pesanan. Yang pertama ada jenis barang. Jenis barang yang dipesan harus jelas dari mulai cover sampai isinya. Yang kedua ada kualitas barang. Kita harus tahu dan paham bagaimana kualitas barang yang akan kita beli. Lalu yang ketiga ada jumlah barang. Jumlah barang yang akan dibeli juga harus jelas dan dicantumkan dalam surat tersebut. Lalu selanjutnya ada harga. Harga juga harus diketahui, termasuk harga kirim jika ada. Yang kelima ada cara mengirim barang. Nah, cara pengiriman barang pun kita juga harus tahu apakah akan diambil sendiri, delivery, atau melalui kurir. Yang keenam, ada syarat penyerahan barang. Jika terdapat syarat penyerahan barang, maka harus dicantumkan atau dilampirkan di dalam surat tersebut. Selanjutnya, fungsi surat pesanan. Yang pertama, sebagai tolak ukur kualitas suatu barang. Yang kedua, sebagai pedoman untuk pengiriman suatu barang. Yang ketiga, sebagai barometer maju tidaknya suatu perusahaan. Yang keempat, sebagai pedoman untuk menentukan besar kecilnya suatu pembayaran. Tujuan surat pesanan. Tujuan membuat surat pesanan barang yaitu untuk memesan sebuah barang atau jasa yang diinginkan oleh perseorangan atau oleh instansi. Selain itu, dengan adanya surat pesanan, maka barang atau jasa yang dipesan bisa jelas sesuai dengan apa yang dimaksud. Bagian-bagian surat pesanan. 1. Kop surat. 2. Nama kota dan tanggal. 3. Nomor surat. 4. Perihal. 5. Lampiran. 6. Tujuan. 7. Salam pembuka. 8. Isi surat pesanan. 9. Salam penutup. 10. Nama dan tanda tangan. Berikut terdapat gambar contoh surat pesanan barang. Berikut terdapat gambar contoh surat pesanan jasa. Kesimpulan, surat pesanan yaitu surat yang dibuat oleh calon pembeli kepada penjual yang berisi pesanan pembelian barang-barang. Surat pesanan harus disusun dengan bahasa yang jelas, singkat, dan terperinci. Surat pesanan, surat yang berisi tentang pemesanan suatu barang. Surat pesanan ini dibuat karena adanya penawaran dari penjual. Selain itu, surat pesanan juga dibuat karena adanya sebuah iklan di majalah atau surat kabar. Ada juga surat pesanan dibuat atas inisiatif sendiri karena keberadaan barang atau jasa telah diketahui oleh calon pembeli di pasaran. Hendaknya surat pesanan harus disusun dengan bahasa yang jelas, singkat, dan terperinci sehingga penjual bisa dengan mudah memahami maksud pembeli. Baik teman-teman, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.